Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi bersama-sama dengan Tante Melani. Ya, selamat tahun baru semuanya. Kita bersyukur kalau tahun-tahun kemarin Tuhan sudah memimpin kita. Nah, kita juga bersyukur tahun ini Tuhan juga akan terus memimpin kita, ya. Nah, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan juga boleh memimpin ibadah kita pada pagi hari ini, ya. Kita akan mulai, semuanya bangkit berdiri. Dengan sikap hormat, mari kita bersaat teduh. Minta pimpinan Tuhan, ya, supaya Tuhan boleh memimpin ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, ya. Mari kita naikkan pujian, minta Tuhan pimpin ini sekolah minggu. Semuanya anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini di tahun yang baru kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Tuhan kiranya boleh memimpin seperti pujian yang baru saja kami naikkan. Tuhan boleh memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan berikan kepada kami hati yang penuh dengan sukacita, supaya ketika kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh, kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya anak-anak, masih tetap bangkit berdiri ya. Nah, kalau tahun kemarin tadi Tante bilang Tuhan tetap menyertai kita ya. Saat kita senang,
saat kita sedih, Tuhan akan selalu menyertai kita. Demikian juga di tahun baru yang ini ya. Kita akan naikkan pujian Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ayo gerakan ya. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ya, silakan duduk semuanya. Loh, kok tahu Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita? Tahu dari mana? Tahu dong, kan setiap hari baca Alkitab ya. Setiap hari kita baca firman Tuhan. Maka kita tahu di dalam Alkitab Tuhan pernah bilang kalau Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita ya. Betul sekali, kita percaya apa yang Alkitab katakan. Karena Alkitab berisi kebenaran ya. Alkitab berisi kebenaran dan Alkitab harus jadi buku kesayangan kita. Maka daripada itu kita harus rajin membacanya ya. Alkitab adalah buku saya dan saya mau rajin membacanya. Kita akan naikkan pujian ALKITAB. Itulah buku saya percaya akan firman-Nya. ALKITAB, sekali lagi. ALKITAB, itulah buku saya percaya akan firman-Nya. ALKITAB, satu kali lagi. ALKITAB, itulah buku saya percaya akan firman-Nya. ALKITAB. Ya, Alkitab di dalam Mazmur 23 mengatakan bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik ya. Gembala yang baik itu, kalau kalian sudah dengar firman Tuhan waktu Natal kemarin, gembala yang baik itu selalu menjaga domba-dombanya ya. Kita adalah domba-dombanya dan Tuhan senantiasa menjaga kita ya. Bukan hanya di tahun kemarin, tetapi tahun yang akan datang pun Tuhan akan selalu menjaga dan menyertai kita ya. Maka dari itu kita harus dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita harus taat pada firman Tuhan dan terus melakukannya di dalam kehidupan kita supaya kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Kita akan angkat pujian, Tuhan adalah gembalaku.
Semuanya bangkit berdiri, kita akan berdoa sekali lagi. Ya, semuanya berdiri. Kita menghormati Tuhan dengan bangkit berdiri waktu kita berdoa ya. Semuanya berdiri ya. Dengan sikap doa yang baik, kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, kami bersyukur sekali lagi kalau Tuhan sudah memimpin kami ketika kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Dan kiranya Tuhan, puji-pujian yang sudah kami naikkan boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Bila sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan boleh menuntun kami supaya kami boleh dengar-dengaran, supaya kami boleh taat, supaya kami boleh melakukan semua firman yang kami dengar dengan sungguh-sungguh, dan kami boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati guru sekolah minggu kami yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan boleh memberikan hikmat dan Tuhan boleh tolong kami supaya kami juga boleh mengerti. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, selamat tahun baru untuk semua ya. Kita masuk di tahun 2022. Saat kemarin Natal, firman Tuhan ya, kita belajar tentang gembala mencari gembala agung. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan ya, pengharapan di dalam Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Pengharapan di dalam Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Meskipun kita masuk ke tahun baru, Tuhan Yesus tetap sama ya, tetap ada, tetap menyertai kita, kasih-Nya tidak berubah. Ya. Gembala agung yang akan kita pelajari adalah Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini,
Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya kepada orang-orang di Israel sebagai seorang gembala. Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah gembala." Ketika orang-orang di Israel mendengar bahwa Tuhan Yesus adalah gembala, di benak mereka, di pikiran mereka, mereka langsung terbayang sosok seorang gembala. Kenapa mereka langsung terbayang seorang gembala? Karena seorang gembala di bangsa Israel itu adalah pekerjaan, profesi yang mereka lihat setiap hari di dalam kehidupan sehari-hari. Beda sama kita ya, kita lihatnya itu seseorang pekerjaannya sebagai dokter, sebagai guru, sebagai pedagang. Di bangsa Israel, profesinya, pekerjaannya itu adalah sebagai gembala atau petani atau peternak. Ya ada sih beberapa yang pedagang juga, tapi banyaknya itu petani dan peternak. Dan kalau kita lihat dari Alkitab yang kita sering baca, bukankah Habil juga seorang gembala? Bukankah Abraham juga seorang peternak dan seorang gembala? Ishak, Yakub, seorang gembala ya. Bahkan Daud sebelum menjadi raja, dia adalah seorang gembala. Ketika orang Israel dengar Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah gembala," mereka pikir-pikir, ini Yesus gembala yang mana ya? Karena gembala ada dua tipe gembala. Satu gembala yang baik, satu adalah gembala upahan. Apa bedanya? Bedanya pada saat kita Natal, kita belajar tuh firman Tuhan. Gembala yang baik itu mengenal dombanya, dan ketika dombanya ada yang hilang, maka gembala mencarinya. Kemarin lagi firman Tuhan Natal, dombanya ada berapa? Betul ya, ada 100 ya. Kemudian ada domba yang hilang kan? Dan gembala mencarinya, mencari sampai ketemu. Pernah kalian mencari mama kalian? Atau mencari adik atau teman kalian? Pada saat kalian mencari, kalian panggil namanya enggak? Pasti panggil namanya ya. Mama di mana? Dede. Atau kalau punya teman, panggil sama temennya. Misalnya Yulia. Ada di mana Yulia? Yulia. Gitu ya. Ini gembala ketika mencari dombanya, dia panggil namanya. Gembala punya berapa domba? Wah, banyak sekali. Angka 100 itu menunjukkan banyak ya. Dan gembala ini hafal satu persatu. Ketika hilang satu, seekor, gembala langsung tahu. Wah, luar biasa sekali gembala yang baik ya. Kamu punya pensil warna 12 atau 24, hilang satu, kadang-kadang gak sadar kan. Atau kalau misalnya, hilang satu, hilang yang mana? Kamu ingat warna ini, warna ini, warna ini. Gak tahu hilang yang mana, udahlah. Beda loh gembala yang baik ini. Dari 100 domba yang dia punya, dia cek satu persatu. Dia panggil namanya satu persatu. Dan dia tahu mana domba yang hilang. Meskipun kalau kita lihat domba, kadang-kadang mirip-mirip ya. Bintik-bintik hitam, bintik-bintik hitam. Apalagi yang domba yang putih.
betul-betul putih, betul-betul warnanya putih semua. Tuh, bagaimana membedakannya? Alkitab mengatakan gembala yang baik mengenal. Meskipun bulunya sama-sama putih, gembala tahu. Kita, wah gak tahu ya. Aduh, bagaimana membedakannya? Gembala yang baik tahu. Dia tahu ada dombanya yang hilang dan dia cari, panggil namanya sampai menemukan. Kita buka kitabnya. Yohanes 10 ayat 14. Yohanes 10 ayat 14. Kita baca sama-sama ya. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Aku gembala yang baik. Tuhan Yesus mengatakan aku gembala yang baik. Mengenal domba-dombaku yang jumlahnya begitu banyak sekali. Ya, kemarin teman kita menyanyikan lagu Akulah Domba Sesat. Hilang dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus gembala yang baik mengenal satu persatu dombanya. Mengenal satu persatu anak-anaknya. Bukan cuma mengenal, tapi mengenal setiap nama, setiap pribadi. Mana yang lagi sedih Tuhan Yesus tahu, mana yang sedang kesusahan Tuhan Yesus tahu, mana yang senang karena ulangannya dapat bagus, rapotnya dapat bagus, hasilnya luar biasa. Tuhan Yesus tahu. Beda sama kita ya. Tante punya teman, kadang-kadang tante lupa siapa namanya. Wajahnya ingat, tapi ketika ketemu, aduh namanya siapa ya? Tante cuma panggil, hai gimana kabar? Tante lupa namanya. Coba teman kalian yang di TK, ingat kalian? Namanya, wajahnya? Saudara kalian ingat? Gimana saudara yang di Jakarta? Ingat, Tuhan Yesus tahu dan mengenal setiap anak. Berbahagia sekali ya kita mempunyai gembala yang baik, gembala yang mengenal kita. Nah, tante tanya lagi ya kepada kalian. Kalau kalian sedang kesulitan, misalnya saat kalian di sekolah lagi masih bisa tatap muka ya. Kemarin juga bisa tatap muka ya, tatap muka terbatas ya. Ketika kalian menemui kesulitan, misalnya menulis salah, terus tulisannya mau dihapus, tapi kalian enggak bawa penghapus. Kalian minta tolongnya ke siapa? Ke teman yang kenal atau ke teman yang enggak dikenal oleh kalian di satu kelas itu? Teman yang betul-betul dekat sama kalian atau kepada teman yang kurang dekat? Iya, pasti cari teman yang dikenal dekat. Tuhan Yesus mengenal kita. Dan Alkitab mengatakan kita pun mengenal Tuhan Yesus. Dari Alkitab kita pun mengenal Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ingin menjadi gembala yang baik bagi kita. Maukah kamu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menjadi gembala yang baik bagi kalian?
kalian tetap ikut gembala yang baik itu? Tuhan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Aku mengenal dombaku dan dombaku mengenal aku. Ada satu ayat lagi tante berikan untuk kalian. Yohanes 10 ayat 11. Yohanes 10 ayat 11. Kita baca ya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tuhan Yesus gembala yang baik. Dia mengenal kita. Kita mengenal Tuhan Yesus dari Alkitab. Dan Tuhan Yesus memberikan pertolongan kepada kita saat kita kesulitan. Karena Tuhan Yesus mengenal kita. Setiap orang dikenal oleh Tuhan Yesus. Dan kita bisa berseru, berdoa, minta tolong kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengenal kita. Maukah kalian terima Tuhan Yesus dan tetap setia ikut Tuhan Yesus sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Inilah pengharapan yang ada di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus gembala yang baik, memberikan nyawanya untuk kita, mengenal kita. Saat kita ada kesulitan, kita yakin kita bisa minta tolong kepada siapa? Yaitu kepada Tuhan Yesus. Tahun 2022 ini kita banyak dengar ya, mungkin kalian juga udah dengar. Hey, nanti tahun 2022 sekolah itu bakalan dibuka dan kita bisa pergi ke sekolah. Taunya ada varian baru dari COVID-19 ya. Dan katanya ada micro lockdown. Minta tolong sama siapa kalian? Pengharapan kita, pertolongan kita hanya dari Tuhan Yesus. Di tahun 2022 ini kita nggak tahu kan, apakah pelajarannya juga nanti lebih susah atau gimana. Tapi kita punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus yang mengenal kita dan kita mengenal Tuhan Yesus. Setia ikut Tuhan Yesus, ikut pimpinan Tuhan Yesus sebagai gembala kita, karena Dia adalah gembala yang baik yang memberi pengharapan kepada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami memasuki tahun 2022. Kami tidak tahu di tahun 2022 ini apa kami bisa pergi ke sekolah atau kami masih PJJ di rumah. Kami juga nggak tahu pelajaran di semester 2 ini apakah lebih sulit atau bagaimana. Tapi kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik yang mengenal kami. Yang mengenal setiap pribadi kami, setiap nama kami, setiap keadaan, situasi, Tuhan tahu. Tolong Bapa berikan kepada anak-anak sekolah minggumu ini kesetiaan ikut Engkau sebagai gembala yang baik. Setia ikut Tuhan sampai kami bertemu dengan Tuhan. Tolong mereka setia juga di dalam ibadah.
di dalam mempelajari kebenaran firman Tuhan. Tolong Tuhan juga tolong kedua orang tua mereka di dalam membimbing, memelihara anak-anak yang Tuhan percayakan. Tolong juga kami guru-guru sekolah minggu di dalam membimbing mereka mengenal Tuhan dengan lebih lagi. Engkau adalah gembala yang baik. Kami tidak takut ketika Engkau menjadi gembala kami. Engkau gembala yang baik, mengenal kami, menjaga kami, memelihara hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu ini Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami punya pengharapan di dalam Engkau. Amin. Oke, bahan firman Tuhannya tadi pengharapan di dalam Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Diambil dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 17. Tuh ada ya, Yohanes 10 ayat 1 sampai 17. Ayat hafalannya Yohanes 10 ayat 14. Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus yang mengenal kita. Oke, ayat hafalannya tetap dipelajari, Alkitabnya tetap juga dibaca. Ya, sampai jumpa minggu-minggu depan, tetap setia ikut Tuhan. Mari. Ya, tadi kalian sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Kalau kita harus terus berharap kepada Tuhan ya, karena Tuhan adalah gembala kita yang baik. Ya, kalau kayak gitu kalian harus rajin baca Alkitabnya ya, supaya tahu Tuhan itu gembala yang baik. Terus Tuhan itu Tuhan yang seperti apa sih? Supaya kamu tahu, makanya harus rajin baca Alkitab ya. Berikut pembacaan Alkitab 1 minggu ke depan. Jangan lupa juga untuk tetap memberi persembahan. Ya, meskipun kalian beribadah online di rumah, tapi beri persembahan kepada Tuhan ya, tetap ya. Kalau kalian belum bisa datang ke gereja, kalian boleh masukkan ke amplop, lalu titipkan kepada orang tua kalian yang datang ke gereja. Kalau enggak, kalian boleh tabung. Tante masih ingat ya, waktu itu Tante Joyce pernah kasih tugas untuk bikin tabungan ya, bikin celengan. Nah, udah kumpul belum? Kumpulin terus ya, masukin ke dalam celengannya. Nanti kalau suatu saat kita bisa beribadah onsite lagi, kalian boleh bawa tabungannya dan berikan kepada guru sekolah minggu kalian masing-masing ya. Jangan lupa. Nah, terus ada lagi nih, jam 11 nanti jangan lupa ya, ada Zoom sekolah minggu. Ajakin teman-teman yang lain yang belum pernah ikut, kalian boleh WhatsApp dulu nih teman-temannya supaya mereka juga boleh ikut ya. Bersama-sama kita akan membahas lagi kebenaran firman Tuhan, kita juga bisa bersaksi dan kita boleh melihat wajah-wajah teman-teman kita ya di dalam Zoom. Jangan lupa ya. Nah, minggu depan masih ada ibadah. Bangun pagi-pagi, siap-siap ya, jangan telat. Jam 7 meskipun ibadahnya online, tapi tetap kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan ya. Jaga kesehatan, tetap berdoa, doakan orang tua kalian, doakan teman-teman kalian, dan kita juga berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu sehingga kita boleh bersama-sama beribadah kembali di gereja. Ya, jangan lupa ya. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan.